Wis lang. Sudah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruby Sunanto, NIM A22180008. Saya akan menerangkan sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara yang mau sistem demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang disegerakan dalam keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat kesinambungan seperti partisipasi, kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Dalam ilmu politik dikenal macam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi umumnya berkisaran pada dua prinsip pokok, yaitu yang A, single member konstitusi, atau salah satu daerah pemilihan memilih satu wakil. Biasanya disebut sistem distrik. Yang B, multi-member konstitusi. Satu daerah memilih beberapa wakil. Biasanya dinamakan sistem pemilihan berimbang atau sistem proporsional. Sistem proporsional. Dipakainya sistem proporsional, wilayah dianggap sebagai satu kesatuan yang keseluruhan berat atas 10 kursi. Misalnya di provinsi dianggap sebagai kesatuan keseluruhannya berat atas 10 kursi. Jumlah suara yang diperoleh secara nasional, setiap partai menentukan jumlah kursi di parlemen. Artinya persentase dari suara secara nasional setiap partai sama dengan persentase perolehan kursi parlemen. Misalnya Partai A yang memperoleh 60% suara dalam wilayah itu dan memperoleh 6 kursi dalam parlemen. Demikian pula Partai B yang memperoleh suara akan mendapat 3 kursi dan Partai C dengan 10% suara mendapat 1 kursi. Sistem distrik. Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil, yaitu distrik pemilihan, memilih seseorang tunggal atau single member konstitusi atas dasar pluralitas atau suara terbanyak. Sistem proporsional, satu wilayah besar, yaitu daerah pemilihan, memilih beberapa multi-member konstitusi. Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bagaimana menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam memilih perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik. Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas geografis. Setiap kesatuan geografis yang biasanya disebut distrik karena kecilnya wilayah yang tercakup memperoleh 1 kursi dalam parlemen. Untuk keperluan itu dibagi dalam jumlah besar distrik pemilihan kecil yang kira-kira sama penduduknya. Jumlah penduduk distrik berbeda dari satu negara ke negara lain.
Misalnya di Inggris, jumlah penduduk kira-kira 50.000, di Amerika kira-kira 500.000, di India lebih dari 1 juta. Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian beberapa wilayah. Satu distrik hanya berhak atas satu kursi dan konstan yang memperoleh terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan the is pass the post. Pemenang tunggal meraih satu kursi itu, hal ini terjadi sekalipun selisih suara partai lain hanya kecil saja. Suara yang tadinya mendukung konstan lain dianggap wasted atau gagal dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara di distrik lain. Dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai satu, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh konstan secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Keuntungan sistem distrik. Yang pertama, sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kebutuhan diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui stand-bus. Yang kedua, fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dalam dapat dimanakan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara langsung tanpa paksaan. Ulrich Dufager berpendapat bahwa dalam negara seperti Amerika, sistem ini telah menunjang bertahannya sistem dui partai. Yang ketiga, karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitas sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian, si wakil akan cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya lagi. Lagi pula, keduanya terhadap pemimpin partainya akan lebih independen karena faktor kedua seseorang merupakan faktor penting dalam kemenangannya dan kemenangan. Sekalipun demikian, dia tidak lepas sama sekali dari disiplin partai, sebab dukungan fasilitas partai diperlukan ya, baik untuk nominasi maupun kampanye. Yang keempat, bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion efek dapat. Maaf Mas Luki, Ya, masih banyak. masih. Presentasi diberi waktu 10 menit, Mas. Coba nanti lanjutkan yang pokok-pokok aja, Ya, biar bisa dilanjut tanya jawab. Oke? oke. Silahkan. Soal dari pemilihan-pemilihan lain sehingga memperoleh kedudukan mayoritas, demikian partai pemenang sedikit banyak dapat mengendalikan parlemen.
Kelemahan sistem distrik. Satu, sistem ini kurangnya memperhatikan kepentingan partai-partai kecil. Yang kedua, sistem ini kurangnya representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Yang ketiga, sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena dalam kelompok etnis, religius, dan tribal sehingga menimbulkan anggapan suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis. Yang keempat, ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih mempentingkan kepentingan serta warga distriknya. Udah, Mas. Udah mau 20 menit. Silahkan dibuka tanya jawab. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah, Mas Luki, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Mas Luki mau minta tolong Tessa dijadiin host. Ya, Tessa dan Rosa udah siap? Iya, bentar. Tessa, Rosa, diberikan waktu 10 menit ya. Siap, Gil. Belum dijadiin host, Mas. Amelia, Klaru mencet. Amelia. Luki, recordnya dimatiin dulu, Luki.